Ada juga satu kalimat, kesempurnaan hidup itu kalau dalam bahasa Jawa sampurnaning urip dalane pati. Untuk mencapai sampurnaning urip dalane pati kudu mati sadurunge mati. Nah niku bisa dijelaskan Gus. Kalimat mati sadurunge mati itu apakah mati secara jasad, apakah mati secara yang lainnya kan gitu. Karena banyak yang menyimpulkan mati sadurunge mati, oh arah gendeng ya, kok mati sadurunge mati, arah mati kan gitu. Banyak yang menyimpulkan seperti itu. Tolong dijelaskan karena nyambung juga dari tahapan tadi Hayung Bawono itu kan harus menunggalkan dulu. Iya. Mati sadurunge mati. Mati meninggal sebelum meninggal. Nah, itu bahasa Indonesianya. Meninggal sebelum meninggal. Meninggal kesadaran manusianya itu, keakuan manusianya itu harus meninggal sebelum meninggal secara syariat atau lepasnya roh dari jasad, maksudnya gitu. Jadi selama hidup di dunia ini kita harus bisa mematikan rasa keakuan diri manusia yang merasa ada, merasa hidup, merasa bisa apa-apa. Kenapa kok disuruh mematikan? Karena faktanya memang bukan milik manusia. Yang mana milik manusia? Gitu loh. Jadi sebetulnya semuanya itu dikembalikan kepada tempatnya masing-masing, sebetulnya begitu. Kalau yang menciptakan Allah ya bilang ini milik Allah. Nah, kalau aku milik kita, ketika ditanya nanti kapan kamu membuat seperti organ tubuh ini, kalau kita akui, ketika kita ditanya kapan kita membuat, bahannya dari apa, bisa nggak kita menjawab? Nggak bisa. Nah, jadi garis besarnya udahlah, kalau ini kamu memang sudah nggak ketemu nyari milikmu sendiri, ya sudah serahkan sama Tuhan, ini semua milik Tuhan, tinggal gitu aja kok repot. Memang faktanya seperti itu. Cari angin, matahari, bumi, jasad ini, ya apa yang menciptakan, ini milik Tuhan semua. Nah ini jangan diakui milik manusia gitu loh maksudnya. Matikan keakuan kepemilikan manusia ini, semuanya kembalikan, sadari kalau ini semuanya milik Tuhan, itu loh maksudnya. Nah, maka ketika seseorang itu sudah sadar kalau semuanya ini milik Tuhan, ya berarti dia sudah masuk ke ranah mati sebelum mati. Kalau di hadisnya kan yaitu tadi mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu faqad arafa rabbahu fasada jasaduhu. Dia telah mengenal dirinya sendiri, maksudnya dia sudah sadar bahwasanya dia tidak memiliki apa-apa, bahwasanya semua ini milik Tuhan. Ini loh. Akhirnya dia tahu dengan dirinya sendiri siapakah manusia itu, bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, ini semua adalah manifestasi Tuhan. Nah, ketika sadar ke situ, berarti orang itu telah mengetahui jati dirinya. Nah, ketika orang sudah mengetahui jati dirinya, sadar seperti itu, maka secara otomatis ya itulah Tuhan sebenarnya. Sirkulasi kehidupan, sumber kehidupan, terjadinya rantai kehidupan di dunia ini, ya inilah Tuhan, bagian himpunan. Makanya laisa kamislihi syai'un, siapa yang bisa menyamai Tuhan? Wong semuanya ini milik Tuhan dan di situ ada Tuhan sendiri. Nggak ada yang buatan selain Tuhan. Mana bisa makan dengan
apapun, tidak bisa. Wong apapun itu yang membuat juga Tuhan, ya dirinya sendiri, Tuhan sendiri. Mau disamakan pakai apa? Kayak kue ini yang membuat juga Tuhan melalui proses, kalau secara syariatnya tangan manusia. Tapi tangan manusia, tangan ini yang membuat siapa? Terus yang memberi akal biar bisa membuat kue ini, yang mengendalikan akal ini siapa? Terus hidup yang ada dalam diri manusia ini siapa? Jadi ketika sudah sadar seperti itu, melihat apapun ya melihat Tuhan. Fa aina matuwalu fatama wajhullah. Dimanapun kamu mengarah, di situ ada wajah Allah. Ya ini Allah kabeh. Secara otomatis hatinya penuh dengan kesadaran Tuhan. Maka kalau sudah masuk ranah seperti itu, maka tanpa disebut pun dia sudah masuk ke lingkup mati sebelum mati itu kan.